Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita masuk di segmen nostalgia ya. Yes, Dragon Ball ya ini. Dragon Ball. Ya nggak salah Ya, sih. nggak salah. Kenapa Kak salah nanti ada Ya, penjelasan. ya. Oke, ini... Kita akan bahas Yaiba, Kimetsu no Yaiba. Bukan dong. Kimetsu no Yaiba itu kita malah belum ada kontennya sih. Oh iya. Betul. Kita akan bahas Yaiba. Ini adalah komiknya Aoyama Goso, Pak Detektif. komikus detektif. Iya. Tidak ada yang tidak tahu dia. Betul. Tapi ini dia garap aksi. Kenapa Nah. kita bahas ini? Karena memang aku punya komiknya itu aja sih. Dan saya dulu sempat sedikit aja nonton, setidaknya iklannya ya. Tapi kalau Ya, TPI. dulu nggak pernah nonton episode fullnya tuh nggak pernah nonton. Tapi Aku nonton dulu. Tapi ya tahu bahwa oh ini jam tayangnya Yaiba gitu. Nggak, aku lupa kenapa aku nggak nonton Yaiba. Aku benar-benar lupa gitu. Tapi komiknya zaman dulu nggak ada. Nah pas terbit komik ini di tahun berapa nih? Indonesianya tahun 2004. Tahun 2004 aku nggak beli juga karena ya sekali lagi aku nggak tertarik nonton. Aku animenya, ngikutin di rental gitu. dulu dari 2005. Ya. Selesainya itu Lama tuh, Mas. lama. Oh, 2006 lumayan. Tapi di sananya lama. Ya. Di sananya selesainya 2005. Masa 2006 selesai di sini kayaknya Ini? enggak deh. Oh, iya ini. Yaiba 24 pertama kali diterbitin. Kayaknya enggak deh. 2006. Enggak ya? Tapi ya enggak tahu lah. Yang jelas tuh aku ingat bacanya agak lama sih. Originalnya tahun 89 di Jepangnya, selesai di Jepangnya tahun 2005. Jadi ini lama. tuh kayak Kaito Kid-nya Aoyama Goso, dikerjainnya Oke. di sela-sela. Secara timeline bareng ya. Secara timeline bareng, tapi di di sela-selanya. sela-sela ngerjain Conan. Ya. Kayaknya lebih niat ini deh. Enggak. Maaf. Nanti- Gimana tuh maksudnya? Gimana maksudnya? Nanti kita sampai ke sana deh pembahasannya. Oke, Oh, gimana? Riz? premisnya udahlah nggak penting premisnya. Ya. Premisnya adalah bocah kecil ahli kendo, Ya, mau jadi samurai mau sejati. jadi samurai sejati. Samurai terkuat. Samurai terkuat. Nah, itu dia. Dia nyambut pedang. Seantero Jepang. Jadi Ya, settingnya jelas settingnya Jepang. Dia Settingnya nggak nyambut kemana-mana dia. Dia nyambut Excalibur. Iya. Yang mirip Iya, kan. iya, Nah, iya. kemudian pedangnya tuh ada bolanya di Nah. sini. Bisa dipasangin. Jadi Nah, jadi kayak gini teman-teman, kayak gini tuh di sini tuh ini tuh bisa diganti. Ini Iya. bisa diganti. Ada petir, ada petir, macam-macam. ada angin, ada air, ada es, macam-macam lah gitu. Kemudian itu perjalanannya dia buat menjadi samurai terkuat gitu aja sih, nggak lebih nggak kurang. Nggak lebih dan nggak kurang. Dan Titik. Kenapa bilang titik? Ya karena emang ceritanya cuman itu. cuman gitu aja. Tapi gitu aja. seru. Tapi seru. Serunya- Dan lucu. Lucu. Karena ini komedi. Lucu karena komedi. memang anunya komedi. Semakin ke akhir semakin serius ya sebenarnya. Gambarnya makin gitu, seru. Tapi itu. arc terakhir tuh memang lebih terasa darahnya sih. Hmm. Sebelumnya kan lebih ke apa sih tiba-tiba Ya, ketemu ya, monster tiba-tiba kan. Jadi begitu aku baca ini teman-teman, aku bilang sama Daris bahwa ini tuh emang Dragon Ball, ini tuh Son Goku kecil. Karena kayaknya Aoyama Goso Sensei itu juga bikin Yaiba tuh, 89 kan? ya maksudnya ya ini Son Goku teman-teman. Sama Bulma. Sama Bulma gitu. Jadi ya udah ini tuh tentang petualangan, tentang bocah, ya nggak bocah juga sebenarnya SMP. SMP. Tapi dia lebih Tapi bantet emang, pendek gitu. Jadi itu terus kemudian ada unsur Dragon Ball yang dimasukin, yang Daris bilang tadi, bola-bola yang dimasukin ke pedang, dan literally itu namanya bola Dewa Naga. Literally itu terus kemudian musuhnya juga Onimaru itu kayak Piccolo gitu, karena setiap bola tuh ada rohnya lah, ada jinnya lah yang bisa merasuki kita. Terus kemudian nanti ada musuh dari mana kayak gitu. Intinya sih seperti itu. Tapi kenapa seru? Karena ini tuh kayak tokusatsu. Kayak setiap kali arc berakhir, terus kemudian ada musuh baru lagi, terus kemudian lawan musuh itu, musuhnya selesai, terus arc baru lagi, nanti musuh-musuhnya beberapa musuh tuh ikut bantuin Yaiba. Tidak ada kayak arc yang latihan berarti gitu, nggak ada. Latihannya singkat banget. Yaibanya nih bener-bener sejenius itu dan setiba-tiba itu, kejadian-kejadiannya juga
Ya mau lagi pulang sekolah ketemu monster laba-laba ya, gitu. gitu. Salah satunya kayak gitu. Satu arc selesai bener-bener kayak Dragon Ball. Ya betul, Dragon Ball Son Goku kecil. Pindah arc-nya bener-bener Ya. ujuk-ujuk gitu. Ya. Itu hal yang baik atau bukan menurutku kalau koridornya shonen oke-oke aja. Tapi anehnya 24 volume itu isinya tuh begitu terus dan words gitu. Bacanya gitu. Jadi, bacanya menurut kami sepakat setelah diskusi bacanya enak. Mas Bagas tuh cukup cepet loh. Iya. Ini dengan segala kesibukan kami ya pada emang 3 minggu ini tuh kami lagi selingin ke Jakarta kemarin. Selingin ke Jakarta terus ada event-event lain juga. Kami capek banget. Tapi Mas Bagas masih bisa nyelesain. Biasanya kalau lagi kayak gitu Mas Bagas tuh enggong-enggong Naruto aja gak kelar-kelar. Iya sih. Nanti saya akan update ke dari sampai di mana Naruto-nya. Nah, ada Super Saiya di sini. Ada Super Saiya, bukan Super Saiya sih, tapi Super Saiya. Tapi ya sistemnya kayak gitu. Terus kemudian ada pedangnya si Jube, kok Jube sih? Oh kita. Bukan, musuhnya Musashi itu siapa? Kyube, Jube Mas. Bukan. Yang dilawan pakai dayung. Iya. Itu tuh Musashi. Bukan. Kojiro Sasaki. Sasaki Kojiro. Ya, Musashi juga ada. Musashi ya. Bentuknya Mbah. Iya sih ya. Mbah. Jadi pedangnya Sasaki Kojiro itu adalah literally tongkatnya Goku yang bisa dibilang memanjang lah gitu tuh. Itu nanti dia jadi panjang segala macam. Itu lucu banget. Dan ini menyenangkannya adalah teman-teman kayaknya Aoyama Goso Sensei itu dia tuh bersenang-senang banget di Yaiba di tengah kepenatan untuk bikin kasus di My Tante Conan tuh kayak aduh kasus apa lagi nih gambar ini ya. Dan gitu. Itu beneran terlihat fun-nya fun kerasa. Banget, makanya fun banget. Ini komik yang menurutku bisa dibaca siapapun. Ya dan diulang-ulang terus juga. Masih enak. Asik-asik aja, kita bisa ketawa-ketiwi sendiri pas bacanya gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan hal-hal yang lucu tapi seru, ini bisa jadi salah satu referensi Yaiba dan mau ada remake dari anime. Oh iya, animenya mau remake. Animenya. Apakah diterbitkan ulang sama Alex Media? Kita nggak ngerti. Iya. Tapi yang jelas secara terjemahan juga ini udah oke lah ya. Nggak yang perfect banget, tapi oke lah. Enak kok. Enak. Cukup untuk tahun segitu terjemahannya cukup enak. Ada istilah-istilah yang kayaknya nggak terlalu diterjemahkan. Ada sih sedikit. Tapi itu oke sih buatku. Malah kalau diterjemahkan kadang ya nggak pas atau nggak cocok gitu. Nah aku salutnya adalah Aoyama Goso itu karena bersenang-senang ya. Dia tuh masukin banyak sekali referensi terutama sejarah ke sini, tapi bentuknya aneh-aneh. Iya. Generasi keberapanya Okita Soji, iya kan? Ada di sini gitu. Jadi art terakhirnya juga ini. Artnya Kaguya ya. Oh iya. Kaguyanya juga alien, sumpah itu lucu banget sih, itu lucu banget. Gitu. Tapi buatku adegan yang paling dan itu menurutku jenius itu adalah naik Jepang. Oh. Iya kan? Oh iya. Jepang jadi naga itu anjir itu kok kepikiran ya? Iya. Dan karena koridornya cuma Jepang doang, jadi dia tuh kayak udah bodo amat sama dunia, constraint-nya. Dan teman-teman sumpah lah, ini Jepang itu tidak berfungsi. Di sini tuh Jepang tidak mau banjir, mau gempa, mau Jepangnya terbelah segala macam. Habis itu balik lagi orang-orangnya tuh kayak udah. Iya. Ya armada tempurnya Onimaru meluluhlantakan Kyoto apa segala macam. Iya udah gitu, nggak ada. Fun doang sih. Iya. Fun doang. Iya. Terus balik ke rumah. Iya, itu yang terjadi di Dragon Ball. Iya, balik ke rumahnya Sayaka. Dan di makan-makan. At some point Sakamoto Days kan begitu. Iya, betul. Bersenang-senangnya bener-bener gitu, terasa sih. Gitu, makanya aku suka komik ini. Mas Bagas juga ya sesuai prediksiku bakal menikmati gitu. Kayaknya Aoyama Sensei sih kalau Pak udah harus balik ke chapter barunya Conan nih. Pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu deh. Soalnya ya lama 89 sampai 2004 kan lama. 2005 kan lama banget. Panjang banget Conan juga udah jalan pas itu gitu. Jadi aku sih tertarik ya menanti animenya akan seperti apa karena aku nggak nonton anime dulu ya. Karena sekali lagi ini tuh bahasanya animeable ya. Oh iya.
Ya, apakah Yaiba sanggup Oh mengalahkan? bukan. Lebih tepatnya untuk zaman sekarang. Oh, di remake. Remake-nya Oh itu ya. sangat berpotensi untuk seru. Ya, tapi kalau animenya yang zaman dulu, vibe-nya mungkin kayak Dragon Ball itu. Bener, kayak Dragon Ball. Aku nontonnya tuh bener-bener keinget Ya. beneran nggak seseru itu, tapi Ya, memang ya. keinget aja gitu. Tapi remake-nya aku berpotensi seru banget. Karena adegan aksinya di sini emang seru. Kalau kalian aksinya sih gila-gilaan, nggak hanya seru ya. Gila-gilaan. Tokusatsu. Lawannya gede-gede segala macam. Tokusatsu banget. Nah, semoga animenya bisa mengcapture itu Ya. dengan baik ya. Soalnya menurutku yang bikin Yaiba keren tuh aksinya salah satunya. Dan yang bilang Aoyama Gosho Sensei itu nggak bisa bikin aksi ya ini Nah, tuh dia beneran nih. Aku ngobrol sama Daris, kekurangan yang paling, aku nggak tahu ini nitpick apa enggak ya teman-teman, tapi dong. kekurangan yang paling aku rasain adalah Aoyama Gosho itu dalam karirnya di Detektif Conan itu kan tidak memerlukan apa sih istilahku dramatisasi adegan. Jadi kalau udah kamulah pelakunya, ya udah begitu aja, tinggal penjelasan kenapa melakukan ini, kronologinya gimana. Di sini juga begitu, bahwa ada momen-momen di mana dapat bola baru, terus ada 2 pedang jadi 1, jadi gede, dapat ilmu baru, jurus baru segala macam itu, nggak ada dramatisasinya kayak Dragon Ball yang kita kan tahu persis bagaimana Super Saiyan pertama tuh membuat hati itu bergetar banget. Oh, ini Frieza, rasain lu Frieza, misalnya gitu kan. Kalau di sini ya Bang enggak. Dia tuh habis dapat sesuatu yang baru tuh cuma ya rasakan ini gitu-gitu. Jadi enggak ada yang membuat kita tuh kayak wow gitu tuh enggak ada gitu. Jadi Pembelaanku pada saat ngobrol itu adalah bahwa emang komiknya ini komedi. Betul. Dan emang sepertinya orangnya nggak peduli, dia Iya, cuma pengen bikin senang-senang aja. Yang seru aja, seru-seruan aja. Senang-senang aja gitu. Jadi menghukumi apa ya? Yaiba tuh ya menurutku dengan cara komedi dan kalau ngomongin itu udah works saja. Tapi yang dikatakan Mas Baka juga benar tadi itu. Karena bahwa pas kita baca itu tidak ada wow faktornya banyak sekali. Tapi masuk ke sininya jarang. Iya. Soalnya Black Clover aja masih punya dramatisasi yang masih punya. Kan malah Black Clover tuh dramatisasinya bagus banget. Kenceng sih, kuat lah gitu. Kan Dragon Ball jelas ya. Dragon Ball Son Goku gede maksudnya. Kalau Goku kecil nggak ada dramatis itu emang ini ya persis ini Goku kecil tuh. Misalnya ya salah satunya ini aku bilang tadi update-nya Naruto ya. Pada saat Naruto udah jadi Sage Mode itu yang nahan badak. Oh ya, Senin mode itu nahan badak itu kan kayak kita tuh bacanya kayak anjir gitu kan, kayak Super Saiyan. Udah sampai Pain berarti ya. Pain udah selesai, Nagato udah lewat. Ini mau perang besar nih. Nah. Maaf ya teman-teman. Yang paling boring gitu. Ya, itu dia. Oke. Itu aja buat Yaiba teman-teman. Kalau nanti di remake cetak ulang silahkan diburu gitu. Dan kalau animenya tayang cetak ulang kita nggak ngerti ya. Tapi kalau anime remake udah pasti. Ya. Gambar-gambarnya udah keluar sih ya. Ada sketsanya maksudnya. Nanti kalau nanti ternyata menarik mungkin akan kami review lagi yang animenya itu nanti seperti biasa kita kalau review adaptasi anime kan comparing juga. Kita comparing dan ngomong works-nya kenapa, enggak works-nya kenapa. Oke, itu thank aja. you. Sampai ketemu di obrolan mangga nostalgia selanjutnya. Bye.